wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai akuntansi asuransi jiwa dengan PSAK 74 atau IFRS 17. Refresh sedikit mengenai model yang digunakan. Jadi ada 3 model di sini. Ada yang general model atau biasa disebut building block approach. Ini adalah model default, model standar. Kemudian ada modifikasi dari general model, yaitu variable fee dan juga pendekatan alokasi premium allocation approach, di mana metode ini ada syarat penggunaannya. Jadi nanti baik yang mau menggunakan model ini harus mempelajari syarat penggunanya seperti apa. Nah, general measurement model itu biasanya digunakan untuk produk jangka panjang. Kalau di life insurance itu buat whole life, term insurance atau annuities, endowment, dan juga kalau di general insurance itu yang multi year, warranty cover atau produk lainnya. Untuk pendekatan alokasi premi biasanya untuk yang short term, sedangkan untuk yang variable fee approach itu untuk produk unit-linked. Nah, di sini harus cek syarat penggunaannya. Sebelum kita masuk ke akuntansinya, kita mempelajari dulu bagaimana pengakuan keuntungan menggunakan PSAK 74. Nah, di sini yang masuk income statement itu keuntungan itu dihasilkan dari rilis CSM sebagai insurance result, kemudian ada interest expense, ini masuk ke investment result, release risk adjustment, ini tanda panahnya masuk ke income statement insurance result, kemudian ada interest expense-nya masuk di income statement di investment result. Nah, untuk yang base estimate liability-nya, yang interest expense sama masuk ke investment result. Kemudian untuk rilis cash flow-nya atau perubahan cash flow-nya ini masuknya ke income statement yang insurance result. Nah, jika ada perubahan tingkat diskonto itu akan masuk di OCI atau masuk ke income investment result. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari di PSAK 74 ya. Nah, jika ada perubahan di risk adjustment atau di BEL itu nggak otomatis langsung masuk ke income statement, tapi dia harus masuk ke CSM dulu atau sebagai adjustmentnya masuk ke CSM, baik risk adjustment ataupun BL sesuai tanda panah ini, baru kemudian masuk ke income statement. Halaman selanjutnya, nah kita masuk ke jurnal akuntansinya. Nah, berikut ini contoh actuarial cash flow yang saya sajikan, yang ini dimana yang ini kita mau masukkan jurnalnya ya. Jadi ada premi, ada komisi, ada acquisition expense, ada maintenance expense, ada klaim meninggal dan surrender. Kemudian ini nilai sekarangnya. Nah, dari nilai sekarang itu dibentuklah base estimate liability, dapat dihitung expectednya seperti ini, expected awal tahun, kemudian akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan akhir tahun kelima 0. Kemudian ada risk adjustment pada saat initial sebesar 255, kemudian akhir tahun T, akhir periode T ini 173, 102 dan seterusnya sampai 0. Nah, kemudian di sini CSM 819 di mana penjumlahan BEL, risk adjustment dan CSM ini adalah sama dengan 0. Nah, ini kita masuk ke jurnal akuntansinya pada saat polis terbit dan premi terbayar. Nah, pada saat polis terbit biasanya kita akan mengakui premium receivable sebesar 8.600.000, 8,6 M. Kemudian ada liabilities lawannya. Liabilities ini seperti ya kontra account aja, kontra balance dari premi. Kemudian pada saat premi dibayar,
bank premium receivable ini kondisi normal saat ini juga seperti ini. Kemudian pada saat premi dibayar biasanya ada kewajiban pembayaran komisi. Nah, kewajiban pembayaran komisi adalah insurance service expense, acquisition cost, ini bayar masuk utang komisi. Nah, kemudian ini liabilities-nya otomatis berkurang karena udah dibayar dari cash flow-nya 2,4, dan ini masuk sebagai revenue. Nah, ini balance sheet-nya seperti ini, dimana masih ada hutang komisi di sini ya. Jadi balance sheet-nya 8,6. Ini kewajiban manfaat polis masa depan setelah dikurangin komisi. Di sini nih di jurnal ini berkurang dari sini. Ya, nah ini kurang lebih seperti ini. Ada insurance revenue dari acquisition cost, kemudian dari actual pembayarannya berapa. Jadi di sini profit loss-nya 0 karena kita asumsikan kita pada contoh kali ini kita nggak asumsikan pembentukan deferred acquisition cost ya, atau DAC. Nah, kita pada saat closing biasanya aktuaris perusahaan itu akan menghitung cadangan preminya. Nah, kali ini dalam IFRS 17 cadangan preminya di split, yaitu best estimate liability dan juga risk adjustment-nya. Jadi di sini best estimate liability, risk adjustment-nya. Nah, cash flow ini adalah cash flow yang pada saat initial dilakukan perhitungan. Pada saat initial kita menghitung estimasi cash flow-nya seperti apa. Nah, ini cash flow estimasinya. Nah, ini perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi terkini. Artinya asumsinya akan dirubah setiap periode. Dalam perubahan ini sangat mungkin akan dilakukan bisa bulanan ataupun lebih cepat dari tahunan, misalkan bulanan atau tribulanan perubahan asumsinya. Jadi ini pakai asumsi terkini. Nah, di sini kita contohkan asumsi terkininya lebih besar. Di sini jadi 34, di sini 35. Jadi ada kenaikan BEL yang ini akan di-adjust ke CSM sesuai dengan pengakuan keuntungan di slide sebelumnya. Nah, kemudian ini risk adjustment yang dihitung sesuai expected. Kemudian ini ada rilisnya. Di sini kita nggak mengasumsikan ada perbedaan ya. Ini karena saya cuma menunjukin satu aja. Sebenarnya nanti kalau faktanya biasanya ada perbedaan. Kalau ininya berubah antara actual dengan expectednya tidak sama. Nah, ini diingat bahwa cash flow-nya yang ini ada klaim meninggal, surrender, ada expense. Kemudian di sini ada interest accretion, di sini juga ada interestnya. Terus risk adjustment-nya segini, berarti tidak ada adjustment di CSM. Terus yang dirilis 97. Nah, kemudian ini lanjut ke CSM. Aktuaris juga akan menghitung CSM-nya sesuai dengan hitungan yang cash flow tadi udah disampaikan di slide sebelumnya 819. Kemudian interest accretion-nya 47. Nah, terus ini ada adjustment yang dari atas ini nih. Adjustment dari BEL dan risk adjustment. Kebetulan di risk adjustment-nya 0 di sini sehingga nilainya sama dengan ini. Nah, CSM akhir, rilis CSM ini menggunakan coverage unit yang ini. Nah, nanti saya akan tambahkan juga bagaimana secara terpisah setelah video ini saya akan buat bagaimana CSM ini bekerja ya dengan dengan unit coverage-nya sesuai dengan PSAK 74 ini. Nah, kurang lebih rilis CSM-nya sebesar 172 ini, artinya penjumlahan ini dibagi dengan proporsionalnya ini. Nah, sisanya adalah 607. Nah, kemudian jurnal mana? Nah, di sini pada saat kita mengakui beban actualnya, kita tidak masukkan di contoh, kita nolin dulu nggak apa-apa. Ini adalah actual dari jumlah yang meninggal, rupiah yang meninggal ya, misalkan dia rupiah, terus expense-nya amount-nya, ini artinya amount-nya, terus surrender-nya. Nah, ini kalau dibayar ya berarti dari bank dibayar ini seperti saat ini.
Nah, kemudian ada pendapatan. Nah, karena ada expected date yang sudah dirilis, expected expense yang sudah dirilis, terus expected surrender udah dirilis, maka liabilities-nya otomatis berkurang ya, karena cash flow-nya udah berkurang seperti contoh pada saat rilis komisi yang tadi. Nah, ini kita ngitung valuasi aktuarial terhadap new business dari base estimate liability, readjustment dan CSM jumlahnya harus 0. Kemudian kita akan menghitung misalkan ini di akhir periode, misalkan akhir tahun ke-1, kita ngitung BEL-nya ini di hitungan aktuaria yang terbaru. Di sini kita hitung 3547, risk adjustment-nya 173 dan ini 607. Artinya ini hanya pindah account aja dari yang ini nih, dari yang kita sudah bentuk sebagai kontrabalance yang di awal tadi, kita pindahkan menjadi BEL, risk adjustment dan CSM. Nah, perhitungan ini bisa dalam bentuk bulanan, ini kebetulan saya contohnya tahunan. Biasanya dilakukannya secara bulanan ya. Nah, ini untuk jurnal terkait dengan TM value of money-nya, karena ada interest accretion-nya ya, interest accreted atau interest bunga accretion kalau di PSAK 74. Nah, ini sesuai hitungan yang expected yang sudah disampaikan di cash flow-nya di hitungan sebelumnya ya. Ini 293, 14, 47. Yang berkurang nanti bertambah karena ada interest accretion ke BEL, maka BEL-nya bertambah, risk adjustment-nya bertambah, CSM-nya bertambah sesuai dengan hitungan sebelumnya. Nah, di sini ada risk adjustment. Nah, yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga kewajibannya berkurang. Di sini rilis juga yang CSM, maka liabilities CSM-nya berkurang. Nah, kemudian di CSM karena ada adjustment dari BEL yang tadi, maka liabilities CSM-nya berkurang ya, karena pindah dari ini kebalik, harusnya ini yang liabilities di sini ada, ini salah nih, harusnya ini liabilities BEL masuk ke CSM di sini ya. Nanti kita benerin, ini coba saya pakai pen, ini salah, ini saya coret, ini saya ganti, ini karena nggak ada, abaikan ya, ini BEL, nah ini CM ya. Lanjut. Nah, ini cara mengecek saldo liabilities-nya tadi. Artinya saldo liabilities yang kontrabalance tadi udah 0 ya angkanya ya, karena kita udah pindahkan ke BEL, pindahkan ke akun risk adjustment, terus ada yang dirilis sebagai revenue, terus ada yang ke CSM, kemudian ini dari BEL ke CSM, menambah CSM, terus ada penambahan bunga positif, penambahan di risk adjustment CSM. Nah, ini yang rilis revenue dari adjustment dan CSM. Nah, ini jumlahnya kalau dijumlahin 0. Dari sini nih, dari rilis revenue ke bawah, ini kalau semuanya totalnya sama dengan 0. Kita totalin semuanya sama dengan 0, artinya jumlah yang di sini sama dengan jumlah yang ini. Nah, ini income statement dari jurnal tadi. Di sini ada expected debt, terus ada expected expense yang kita sudah rilis tadi, rilis dari cash flow BEL-nya. Ini juga surrender. Nah, ini yang tadi yang rilis dari expected acquisition cost-nya. Terus ada rilis CSM, ada rilis RA. Nah, jadi income revenue-nya sebesar ini. Kemudian tadi di pengakuan beban kita nolin, masih asumsinya masih 0. Jadi insurance expense-nya hanya sebesar ini. Nah, ini ada interest expense yang interest accretion-nya, karena kita nggak masukin investment income dalam contoh ini, maka 0. Nah, berarti investment result-nya rugi. Nah, profit loss 1,8. Kemudian balance sheet-nya bagaimana? Nah, ini. Oh, maaf, di sini saya lupa yang hutang komisinya tadi kita anggap sudah dibayar ya. Jadi kas-nya udah berkurang dari sebelumnya 8.600 ya, udah berkurang 2
M, jadi sisanya ini. Nah ini liabilitiesnya udah 0 karena udah pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, dan udah dirilis sebagai revenue. Kira-kira seperti itu. Nah, selesai sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada uh, koreksi atau mau diskusi, silakan chat di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada yang mau Excelnya, bisa tulis chat alamat emailnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.